Halo Sobat Film semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga sobat semua masih dalam keadaan sehat dan lancar. Kali ini kami sajikan sebuah film berdasarkan kisah nyata tentang sejarah perang saudara antara tiga kerajaan yang terjadi pada masa dinasti Han, yang tentunya diakibatkan oleh ambisi dan hawa nafsu akan kekuasaan. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film Red Cliff. Film dibuka dengan scene pada situasi akhir Kekaisaran Dinasti Han, di mana saat itu di istana yang dipimpin oleh Kaisar Xian, dengan situasi tenang setelah mereka berhasil melumpuhkan kerajaan Wuan di utara. Hingga ketenangan itu sekejap sirna setelah seorang Perdana Menteri bernama Cao Cao tiba-tiba datang ke istana. Ternyata dia sedang mendesak Kaisar Xian untuk memberikan jawaban atas rencana penyerangan Liu Bei dan Sun Qian di selatan, yang dianggap sebagai pemberontak dan ancaman. Walaupun Liu Bei sebetulnya adalah paman dari Kaisar Xian sendiri, serta Sun Quan yang merupakan ahli waris dari kekuasaan kerajaan Wu di selatan. Tapi demi tujuan ambisius Cao Cao untuk mendapatkan dominasi kepemimpinan dalam satu komando, akhirnya gagasan itu disetujui. Walaupun sempat dibantah keras oleh seorang senator bernama Kong Rong, namun atas tekanan dan pengaruh besar dari Perdana Menteri terhadap Kaisar Xian, akhirnya senator dihukum mati atas tuduhan membelot dan tak sejalan. Singkat cerita, atas dukungan dan perintah Kaisar Xian yang menjadikan Cao Cao sebagai panglima perang di selatan, saat itu Cao Cao telah siap untuk mewujudkan cita-citanya demi menghancurkan kepemimpinan Liu Bei dan Sun Quan. Hingga beberapa hari kemudian, scene berpindah ke daerah selatan Cina, di mana saat itu Cao Cao benar-benar menyerang kerajaan Liu Bei demi bisa merebut wilayah kekuasaan. Saat itu terlihat ribuan pasukan Cao Cao telah berhasil menduduki istana dan desa, hingga mengharuskan Liu Bei serta rakyatnya harus mengungsi dan melarikan diri. Dalam situasi pelarian itu, pasukan kerajaan Liu Bei yang dipimpin langsung oleh jenderal bernama Zhang Fei telah bersiaga untuk menghalau pasukan Cao Cao yang hendak mengejar para pengungsi. Sementara Tuan Liu Bei saat itu terus berusaha membantu rakyatnya untuk bisa pergi sejauh mungkin dan menyelamatkan diri. Di tempat lain, seorang ahli strategi bernama Zhu Gi membantu memetakan strategi musuh yang diprediksi akan menggunakan formasi menjepit dalam serangannya, hingga menyuruh Jenderal Zhang Fei dan pasukannya menggunakan teknik pantulan cahaya matahari supaya bisa mengacaukan gerakan kuda-kuda mereka. Namun berita buruk terjadi saat istri Tuan Liu Bei beserta anaknya ternyata masih terjebak di dalam desa, dan dari sana seorang jenderal bernama Zhao Zilong langsung berinisiatif untuk menyelamatkan mereka. Dengan mengerahkan kemampuannya semaksimal mungkin, Zilong terus berusaha untuk membawa nyonya dan anak tuannya itu supaya selamat dari incaran pasukan Cao Cao. Hingga saat nyonya meminta Zilong untuk menyelamatkan bayinya, tiba-tiba dia melakukan aksi bunuh diri dengan terjun ke dalam sumur. Dari sana Zilong benar-benar mengemban amanah yang sangat penting untuk bisa menyelamatkan penerus Tuan Liu Bei, hingga dia mampu mengalahkan musuh-musuhnya walau harus sendirian. Di tempat lain di sebuah dataran yang merupakan jalur pelarian para pengungsi, Jenderal Zhang berusaha menahan laju pasukan Cao Cao yang saat itu mulai bergerak untuk mengejarnya. Hingga dalam situasi pertempuran yang sengit itu, tiba-tiba muncul jenderal senior bernama Guan Yu.
Jilong akhirnya turut bergabung dalam pertempuran itu, walaupun dengan beban bayi di punggungnya, namun dia tetap berusaha bertarung membantu pasukan lain untuk menahan laju mereka, hingga atas ketidakseimbangan jumlah. Akhirnya Zugi memerintahkan semua pasukan untuk mundur dan melarikan diri. 真是神，常山赵子龙。 Tapi dalam situasi itu, Jenderal Guan Yu menolak untuk mundur dan memilih menahan laju pasukan Cao Cao walaupun harus dengan sendirian, hingga atas banyaknya prajurit musuh. Akhirnya dia berhasil dilumpuhkan, walaupun Cao Cao saat itu menolak untuk membunuhnya, karena dia berpikir bahwa suatu hari nanti Jenderal Guan Yu bisa menjadi bawahannya. 这儿还有一个在附近。有朝一日，我要把他们通通收复过来。 Atas kekalahan itu, Liu Bei bertekad untuk melawan dominasi Cao Cao dan pengaruh istanahan. Dari sana pula Zugi berinisiatif dan meminta izin padanya untuk pergi ke kerajaan Wu, demi bisa menemui dan meminta dukungan Sun Quan sebagai pemimpin kerajaan Wu yang menguasai tanah selatan. Zugi melakukan itu semua supaya di antara mereka bisa saling beraliansi dan bersama-sama mendeklarasikan perang dengan Cao Cao. Hingga singkat cerita, Zugi berhasil sampai di istana Sun Quan dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya itu. 只是那帮老臣就不太好对付。我家主公虽然年轻，但是有勇有谋的一家。 Walaupun sebagian besar penasehat kerajaan menentangnya dan meminta Sun Quan untuk menolak persekutuan tersebut, karena memang selama ini mereka tak pernah dihadapkan dengan situasi peperangan. Tapi atas diplomasi yang sangat baik dari Zugi, akhirnya dia bisa meyakinkan bahwa kekejaman Cao Cao akan menjadi tanggung jawab mereka bersama. Karena jikapun mereka tidak melawan, maka suatu hari nanti mereka akan ada dalam situasi penjajahan dan kekacauan. Walaupun saat itu Sun Quan meminta waktu untuk mengambil keputusan. 宝剑深藏已久，总该出鞘了吧？武侯坐拥江东6郡，人才众多。曹操带来了多少兵马？水陆两军80万，正铺天盖地而来。让我再想想。 Dari sana pula, Zugi mempunyai jalan diplomasi terakhir untuk bisa mewujudkan persekutuan itu, yaitu dengan cara menemui dan membujuk Raja Muda Zhou Yu, karena beliau sudah dianggap sebagai kakak tertua oleh mendiang ayahanda Sun Quan. Hingga singkat cerita, akhirnya Zugi telah sampai di tempat perkemahan Zhou Yu bersama pasukan angkatan lautnya, yang bertempat di sebuah lembah teluk Sungai Yangtze, yang dikenal sebagai Jurang Merah. Di sana Zugi melihat bahwa Zhou Yu adalah seorang yang bijaksana, waspada, dan sangat mencintai seni. 变形阵，不错。可惜已经过时了。 Dalam pertemuan pertamanya itu, Zhou Yu sangat memahami maksud dan tujuan Zugi, hingga dia tak banyak meminta penjelasan dan alasan diplomasinya itu. 苏阳，你说我的阵法过时了？我欣赏这些兵士，气会打仗，我的声音比较敏感。 Keesokan harinya, Zhou Yu langsung menemui Sun Quan dengan maksud memberi keyakinan dan membangkitkan semangat terpendam yang sebetulnya tertanam dalam dirinya, karena selama ini faktanya Sun Quan dikenal sebagai raja yang tak percaya diri dan selalu tak yakin akan kekuatan dan kekuasaannya. Hingga saat itu pula Sun Quan kembali mendapatkan kepercayaan dirinya dan setuju untuk bersekutu dengan Liu Bei. 去吧，不要再犹豫了。走。 我心已决，与辽军结盟，破击曹贼。领命。 Singkat cerita, Zugi dan Zhou Yu beserta pasukannya tiba di daerah Xinye, tempat di mana Liu Bei beserta rakyatnya mengungsi. Di sana mereka bertemu langsung dan menyepakati perjanjian aliansi untuk melawan Cao Cao. Walaupun saat itu di antara jenderal mereka masih terdapat salah paham dan sedikit sulit untuk sejalan. 嫌我们人少，哼，没战绩又如何？全都不堪一击啊！你们有什么战力？ Jenderal Zhang Fei, Guan Yu, dan Zhao Zilong akhirnya sepakat untuk menyatukan kekuatan dengan pasukan Zhou Yu yang dipimpin oleh Jenderal Gan. Mereka memindahkan pasukan infanterinya ke benteng Jurang Merah untuk melakukan latihan bersama demi tujuan untuk melawan dominasi Cao Cao. Di sela suasana genting itu, ternyata adik dari Sun Quan yang bernama Sun Shang memutuskan untuk ikut bergabung dalam rencana peperangan itu. Dia adalah seorang wanita tangguh yang mempunyai sifat sebaliknya dari kakaknya sendiri.
Sementara di tempat lain, Cao Cao dan para bawahannya saat itu telah membawa para jenderal kerajaan Wu di wilayah selatan yang telah membelot dan memilih untuk bergabung bersamanya. Setelah mengetahui kesepakatan aliansi antara Liu Bei dan Sun Quan, Cao Cao mengirimkan surat perintah kepada Zhou Yu untuk menyerahkan diri. Namun Zhou Yu membalas surat perintah itu dengan isi surat yang kosong, sebagai tanda tantangan perang terhadapnya. Atas kejadian itu, Cao Cao langsung memenggal seorang kurir pembawa surat itu, sebagai tanda bahwa mereka menerima tantangan perang itu. 要战就战。孙权收到我写的信了吗？收到了，退下去，斩了！敬东吴第一个牺牲的英雄。 Hingga keesokan harinya, Cao Cao memerintahkan jenderal pembelot yang bernama Cai Mao untuk memimpin armada laut Sungai Yangtze menuju Jurang Merah di wilayah selatan, yang dijadikan benteng pertahanan terdepan pasukan armada laut Zhou Yu. Sementara di benteng Jurang Merah, Zhou Yu memimpin rencana strategi perang yang diperkirakan akan terjadi di Sungai Yangtze. Semua jenderal yang telah bersatu itu sangat mempelajari taktik kedua ahli strategi perang itu. 蔡瑁的水军阵容庞大，水流以及风向也都与八卦阵，这是有点合适。但用的恰当就非常合适。主要攻击目标会在哪儿？就在这里。 Walaupun sebetulnya Cao Cao akan melakukan strategi penyerangan melalui infanteri angkatan darat, tapi karena kecerdasan Zhou Yu dan Liu Bei, maka saat itu pula mereka telah mempersiapkan strategi khusus dengan cara taktik penyergapan. Sun Shang bertugas untuk menjadi pusat perhatian para pasukan infanteri Cao Cao, supaya mereka bisa masuk dalam strategi penyergapan, hingga akhirnya ribuan pasukan Cao Cao berhasil masuk dalam perangkap taktik brilian yang telah direncanakan oleh Zhu Qi. Dalam penyergapan formasi kura-kura itu, para jenderal mulai menunjukkan keahliannya untuk menumpas habis pasukan Cao Cao yang terkepung. Dari mulai Jenderal Zhang Fei, yang terkenal dengan julukan Singa Tanah Selatan. Kemudian Jenderal Guan Yu dengan keahlian bela dirinya yang sangat hebat. Jenderal Gan, salah satu jenderal yang sangat loyal kepada Zhou Yu. Dan yang terakhir, Zilong yang terkenal dengan seni bela diri tombaknya. Hingga di saat-saat terakhir, Zhou Yu memutuskan untuk turun ke medan laga demi membantu mereka, walaupun dia harus terkena anak panah saat dia menyelamatkan Zilong. Dari sana pula Zhou Yu memerintahkan semua pasukan untuk mengampuni jenderal yang tersisa dan menyuruhnya untuk memberitakan kekalahan tersebut kepada pimpinannya. Kemenangan itu dirayakan dengan sebuah pesta yang diadakan oleh Raja Sun Quan. Walaupun saat itu Zhou Yu tak bisa menghadiri pesta itu, karena saat ini dia sedang dalam keadaan terluka parah. Dia dirawat oleh istri tercintanya yang bernama Xiao Qiao,
yang faktanya dia adalah wanita yang selama ini diinginkan oleh Cao Cao. Dan inilah sebenarnya alasan utama Cao Cao menginginkan peperangan dengan kerajaan Wu. Ia benar-benar terobsesi untuk bisa memiliki Xiao Qiao yang terkenal sebagai wanita tercantik di tanah selatan, hingga Cao Cao terlihat seperti orang gila, sampai-sampai menganggap wanita pelayan itu sebagai sosoknya. Dan dari sana pula bawahannya menyadari bahwa ambisi peperangannya selama ini disebabkan hanya karena seorang wanita. 生锈警用茶。不是这样，大哥打这场仗，小乔，我是一直都很欣赏你的茶，竟然是为了一个女人。 Cao Cao kembali memutuskan mengerahkan puluhan ribu pasukannya untuk mendekati Jurang Merah dan merencanakan penyerangan besar-besaran. Walaupun secara logika, jumlah mereka bisa sangat lebih mudah melumpuhkan benteng itu yang hanya memiliki seperempat dari jumlah pasukannya saat ini. 这么多船呢，只有等他下次攻击，有点困难吧？ Atas situasi itu, semua orang yang berada di benteng itu merasakan ketegangan yang tak biasa, terlebih pada Zhou Yu yang faktanya sebentar lagi dia akan mempunyai seorang anak. Mereka menyadari bahwa pertempuran ini akan memakan banyak korban jiwa. Dan dalam suasana ketegangan itu pula, Zhu Ge membicarakan sesuatu yang sangat mengejutkan kepada Zhou Yu, bahwa atas perenungannya malam tadi, menurutnya besok atau lusa persekutuan mereka akan berakhir. Sementara di barak yang megah milik Cao Cao, di sana mereka terlihat sangat bergembira menikmati peperangan ini. Tak ada beban dan kekhawatiran sedikit pun di kubu mereka. Sementara Zhou Yu terlihat sedang mensimulasikan sebuah strategi perang dalam pertempuran besok. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya bersambung. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Jangan lupa tunggu dan saksikan kelanjutan episode selanjutnya. Semoga bisa terhibur dan menginspirasi sobat film semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.